Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mujahidin TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dr. Meldi Muzade Elva. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah bagaimana stres yang kita alami dapat mempengaruhi bagaimana sistem kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu perlu berinteraksi dengan orang lain, makhluk yang perlu melakukan interaksi dan komunikasi kepada orang lain untuk memenuhi kehidupan secara mendasar. Nah, dalam kehidupan sosial ini tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu dalam bentuk ujian, baik itu dalam bentuk permasalahan, pemikiran, persoalan yang kadangkala akan memicu yang namanya respon stres. Apakah stres itu? Stres merupakan suatu reaksi tubuh yang tidak spesifik terhadap suatu aksi yang mengenainya. Artinya, kalau seandainya ada suatu aksi dihadapi oleh seseorang, kemudian muncul reaksi yang berlebihan, maka itu disebut dengan stres. Secara ilmu kedokteran, tingkatan dari stres tersebut ada beberapa fase, yang nantinya fase tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan terhadap seseorang kalau seandainya dia tidak bisa melakukan adaptasi terhadap stres tersebut. Fase yang pertama adalah fase peringatan. Ketika seseorang menghadapi stres, dia akan masuk ke dalam fase yang pertama, yaitu fase peringatan. Fase peringatan itu antara lain yang terjadi adalah detak jantung yang meningkat. Kemudian yang kedua, terjadinya peningkatan kadar gula darah. Makanya pada orang yang stres, apalagi diawali dengan penyakit diabetes mellitus sebelumnya atau kencing manis, kadangkala gula darahnya menjadi meningkat. Itu adalah suatu fase peringatan dari stres tersebut. Kemudian selain itu akan terjadi namanya perubahan peningkatan distribusi darah. Sehingga orang yang stres akan terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian dalam penelitian lain, fase peringatan itu akan terjadi namanya peningkatan pembekuan darah atau penjendalan darah. Sehingga pada fase ini adalah fase yang harus segera diperhatikan kepada seseorang yang mengalami tingkatan stres yang awal. Kemudian kalau fase ini berlanjut, maka akan dilanjutkan dengan fase selanjutnya, yaitu fase bertahan. Pada fase bertahan ini akan terjadi gangguan kemampuan fisiologis, akan terjadi mobilisasi fisiologis. Sebagai contoh misalnya, kalau seandainya seseorang itu dalam keadaan fisiologisnya itu, dalam keadaan baiknya itu tidak terjadi apa-apa di kulit, dalam keadaan mobilisasi fisiologis ini akan terjadi peningkatan keringat. Sehingga orang yang stres itu nanti akan terjadi banyak sekali keringat yang keluar. Kemudian dari segi hormon, ada dituliskan di kedokteran itu yang disebut dengan hormon adenokortikotropin hormon. Hormon ini adalah hormon yang memproduksi kortisol, di mana hormon ini mengatur. Selanjutnya, fase kedua dari stres itu adalah fase bertahan. Fase bertahan itu terjadi namanya mobilisasi kemampuan fisiologis seseorang. Jadi misalnya sebagai contoh, kalau keadaan fisiologis seseorang itu dalam keadaan beraktivitas akan terjadi berkeringat. Nah, pada fase bertahan ini, pada saat dia melakukan aktivitas, keringatnya kadang lebih banyak daripada fase fisiologis yang sebenarnya dia itu berkeringatnya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, akan terjadi penurunan kadar hormon yang disebut dengan hormon adenokortikotropin hormon. Hormon ini yang mengatur kortisol, di mana hormon itu akan mengatur bagaimana denyut jantung dan sebagainya. Nah, pada fase bertahan ini akan terjadi penurunan itu. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah
adanya gangguan keterlibatan organ-organ spesifik. Sebagai contoh, misalnya di lambung akan terjadi peningkatan asam lambung sehingga seseorang menjadi mual. Kemudian contoh lain misalnya di perut, di usus akan terjadi peningkatan motilitas usus, gerakan usus sehingga seseorang menjadi sakit perut. Kadang akan terjadi peningkatan frekuensi buang air besar. Nah, pada fase yang selanjutnya, ini fase yang penting. Daripada fase yang bertahan ini, inilah perlunya kita untuk segera melakukan jalan keluar supaya fase ini tidak masuk ke fase berikutnya, yaitu fase ketidakberdayaan. Pada fase yang ketiga atau fase ketidakberdayaan akan terjadi kemunduran dari fungsi organ atau sistem organ. Sebagai contoh tadi, kalau seandainya tadi ada gangguan di lambung, ketika dia masuk ke dalam fase tidak berdaya atau fase yang ketiga, maka akan terjadi luka lambung sehingga seseorang akan menyebabkan muntah darah atau buang air besar menjadi berdarah. Kemudian contoh lain misalnya di paru, pada saat fase ketidakberdayaan akan terjadi gangguan pernafasan yang menyebabkan seseorang menjadi sesak nafas. Nah, inilah pentingnya pada fase yang kedua tadi atau fase bertahan, kita mengenal bagaimana cara mengelola stres yang baik, bagaimana cara mengelola stres dengan digabungkan bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik dari tubuh kita, agar stres yang kita hadapi tidak menyebabkan gangguan terhadap diri kita. Maka daripada itu, selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana dengan teknik relaksasi, bagaimana dengan teknik mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, stres tersebut dapat kita kendalikan dan dapat memperbaiki diri kita. Demikian pada episode kali ini. Selanjutnya, dukung kami sebagai amal jariah dengan like, subscribe, share, dan klik lonceng notifikasi Al-Mujahidin TV. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.